Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah datang tepat waktu ya. Ini kuliah terakhir saya di semester ini untuk mata kuliah fabrikasi pakan. Pekan depan teman-teman akan diisi oleh Prof. Alimon ya, 2 kali juga 2 pekan. Nah, nanti tetap mereka pakai link ini ya, tetap pakai link Webex saya. Nanti saya akan tetap ikut hadir, akan membantu mengasisteni Prof. Alimon ya. Tapi nanti prinsipnya Prof. Alimon yang memberi kuliah ya, langsung dari Malaysia. Jadi tolong pekan depan semua hadir tepat waktu supaya tidak mengecewakan beliau. Oke, hari ini kita akan bicara 2 hal. Yang satu adalah desain pabrik pakan, yang kedua adalah konstruksi suatu pabrik pakan. Nanti di bagian konstruksi masalah teknis yang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan bidang peternakan ya, karena misal dengan bangunan, dengan namanya fondasi, dengan namanya slough itu ya. Ya sedikit-sedikit kalau Anda suka pertukangan, ngertilah sedikit-sedikit, kita ngerti sedikit-sedikit. Jadi kalau kita buat pabrik itu nggak terlalu dihapusi itu. Intinya seperti itu. Ya nanti kita akan bicarakan sedikit saja. Tapi pada prinsipnya sebagai seorang nutritionist yang nanti kita bekerja di pabrik pakan, kemungkinan bisa bekerja di pabrik pakan atau justru punya pabrik pakan, kita harus paham bagaimana mendesain suatu pabrik pakan sebelum itu didirikan. Kemudian juga bahan-bahan yang dibutuhkan dalam suatu pabrik pakan, terutama untuk fisiknya, konstruksinya itu apa saja. Ya, kemudian metodenya seperti apa. Sehingga kita bisa ikut aktif dari awal, tidak hanya di terima jadi, karena kalau terima jadi kadang-kadang nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita mulai dulu dengan desain pabrik pakan. Saya tidak akan detail di setiap halaman halaman tayangan ini, kan tayangan cukup banyak ya. Karena ada beberapa tayangan yang Anda bisa baca. Saya hanya point out poin-poin penting. Yang namanya kuliah itu, yang pertemuan dengan dosen itu kan sebenarnya hanya sebagian kecil, sebagian besarnya Anda harus cari sendiri bahan kuliah, apalagi udah S2. Nah, sehingga nanti poin-poin itu dari situ silakan dikembangkan dari pengalaman Anda. Ini kan ada satu orang siapa kemarin yang pernah bekerja di pabrik pakan ya, sehingga punya pengalaman situ, silakan di-share dengan teman-temannya. Apakah yang disampaikan dosen-dosennya dalam kuliah itu tepat, ada yang sudah out of date, ada yang up to date, atau mungkin bahkan ada yang keliru. Ya, namanya manusia, enggak apa-apa. Oke. Nah, saat kita mendesain suatu pabrik pakan ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita lihat kapasitas produksinya. Yang namanya memulai suatu usaha pabrik pakan tidak selalu Anda langsung berpikir saya akan memproduksi sekian ratus ton per hari. Tidak. Kadang-kadang Anda mulai dari satu tonase yang kecil, mungkin hanya 5 ton sehari ya. Atau mungkin bahkan cuma 2 ton, 1 ton, bisa jadi ya, namanya pabrik pakan masih skala kecil, sehingga Anda tidak reasonable mengeluarkan biaya begitu besar untuk membuat suatu pabrik pakan yang bisa memproduksi 100 ton per hari, tetapi Anda tidak punya kemampuan mencari bahan bakunya untuk memenuhi 100 ton per hari, belum lagi pasarnya ya. Jadi sesuaikan dulu pabrik pakan yang akan Anda buat dengan kapasitas produksinya. Anda maunya berapa banyak ya. Kalau mau produksi 10 ton per hari, berarti paling tidak setiap harinya Anda punya bahan pakannya ya sekitar 10 ton ya. Itu kalau hitungannya hari ini giling habis, hari ini mix habis, dan sebenarnya kan tidak seperti itu. Sehingga untuk pergudangan Anda tidak mikir cuma 10 ton, Anda mikirnya pergudangan paling tidak Anda bisa punya stok bahan untuk 2 pekan ya. 2 pekan berarti 10 ton dikalikan dengan 14. Itu kalau Anda kerja Senin sampai Minggu, sama 5 hari ya. 10 ton dikalikan dengan 10, berarti Anda harus punya kapasitas tampung gudang sekitar 100 ton. Nah, jadi kapasitas produksi dan juga kapasitas tampung gudang itu semua harus Anda perhitungkan untuk mempertimbangkan berapa besar pabrik pakan, termasuk dalamnya gudang pakan yang Anda buat. Nah, dari kapasitas produksi ini Anda bisa menentukan berapa banyak lahan yang Anda butuhkan. Kalau pabrik pakan mini biasanya satu lantai. Biasanya satu lantai, dan itu memang sebenarnya untuk di ruang produksinya agak boros karena dia modelnya bergeser ya, dari
Misal dari pintu masuk dia masukkan barang, kemudian nanti dari situ dia timbang, atau yang perlu di grind dulu, yang perlu digiling dulu. Setelah itu ditimbang, mixing keluar, bagging off. Nah, itu ada satu alur. Tapi kalau yang di perusahaan-perusahaan sudah cukup besar, kalau tonasenya itu ada ratusan ton, itu akan sangat repot sekali kalau dia satu lantai, sehingga biasa dibuat dalam beberapa lantai. Paling atas adalah untuk input, di bawahnya nanti untuk split bahan pakannya, kemudian weighingnya di situ, penimbangan di situ. Setelah itu nanti masuk ke, ada yang hammer millnya sebelum ditimbang, ada yang setelah ditimbang, ya. Setelah itu masuk ke mixernya di lantai berikutnya, lantai bawahnya, dan seterusnya. Sehingga lantai paling bawah itu biasanya bagian bagging off, bagian pengarungan, ya. Itu kalau yang perusahaan-perusahaan besar yang sudah bertingkat, ya. Nah, gudang selain memperhitungkan kapasitas produksi, juga Anda harus memperhitungkan jenis bahannya. Jenis bahan itu ada yang disimpan bahan baku, artinya ini bahan pakan, ya. Ada juga yang pakan jadi. Jadi ini nggak boleh dicampur sebenarnya kalau di pabrik pakan yang sesungguhnya. Tetapi prakteknya di pabrik pakan mini, kecil ataupun menengah, seringkali penyimpanan bahan baku dan bahan jadi akan sama, ya. Jadi berakibat apa? Ada resiko kesalahan pengambilan bahan pakan. Ada resiko kontaminasi dari bahan baku ke pakan jadi. Dan biasanya yang saya pernah amati itu kalau gudangnya menjadi tidak bersih, ya. Karena yang bahan baku itu standar baggingnya itu akan berbeda-beda antar supplier. Jadi kadang-kadang supplier yang baggingnya, ngantonginya itu kayak begitu bagus, bocornya banyak, ya. Itu buat kotor gudangnya. Pakan jadi, kita kan kalau pakan jadi yang bagus, ya, pabrik pakan yang bagus walaupun dia kecil, dia pasti membuat kantongnya bagus, rapat gitu kan. Dan itu kan belum perjalanan, belum distribusi kemana-mana, sehingga biasa kondisinya masih baik. Nah, ini akan terkontaminasi dengan yang kotoran-kotoran dari bahan baku. Otomatis seperti yang kita bicarakan pekan lalu dan dua pekan lalu, hama akan masuk begitu ada ceceran kotoran, ceceran pakan atau bahan pakan, ya. Kemudian bahan baku sendiri itu masih ada dari sifatnya, yang padat dan yang cair, jelas berbeda, ya, cara penyimpanan bahan pakan cair dan bahan pakan padat. Padat bisa dalam karung, bisa ditumpuk, ya, pile up. Sedangkan kalau cair pasti harus ada kontainernya, ya, dalam bentuk drum, dalam bentuk silo, dalam bentuk tabung-tabung, ya. Itu jadi tergantung dari suppliernya biasa kalau cair itu penyimpanannya. Kemudian yang salah satu tempat yang paling apa ya istilahnya harus diperhitungkan masa-masa adalah tempat produksi. Dari ruang produksi ini pasti ada grinder yang untuk menggiling, ya. Grinder itu biasanya berupa hammer mill. Kenapa nama hammer? Karena bahan pakan itu dipukul di dalam itu dengan lempengan baja. Lempengan baja yang berjejer itu dia akan memukul bahan pakan sehingga pecah. Kemudian setelah dia ukurannya cukup kecil, bisa melewati screen yang dipasang di bawahnya, dia akan keluar dari screennya. Kemudian ada scale, alat timbangnya. Kemudian juga mixer, ya. Mixer itu biasanya untuk mixing bahan pakan, beberapa bahan pakan. Kalau keluaran pertama pakan jadinya adalah bentuk yang mash, ya. Itu bisa langsung di packing kalau yang dalam bentuk mash. Tapi kalau Anda menginginkan bentuk pellet, dia harus dimasuk mesin pelletizer dulu. Ya, ditambahkan steam uap panas, kemudian dia dimanfaatkan, dicetak melalui die yang ada di pelletizer, sehingga dia menjadi bentuk-bentuk pellet yang kita inginkan dengan ukuran sesuai dengan die yang digunakan, die atau bolong-bolongnya itu. Kalau crumbler itu setelah selesai proses pelletizing, kita pecah lagi. Jadi dia bentuknya pellet pecah crumbler itu kalau saya membahasakannya. Pellet yang dipecah lagi dilewatkan di antara dua roll sehingga dia crack, pecah. Oke. Nah, masing-masing jenis ini kita tidak akan bahas ini peruntukannya ternak apa, ya, karena di kuliah lain itu sebenarnya sudah ada. Ya, tapi pada prinsipnya biasa kalau diunggas, ya di OC mesti dapat yang mash, kemudian yang udah agak besar dapat crumbler, kemudian crumble, kemudian yang pellet itu yang udah siap panen, yang dibasah. Kalau diunggas, ya. Kemudian juga harus ada kantornya pada pabrik pakan, baik untuk administrasi, keuangan dan lain. Kemudian yang jelas ada laboratorium, ya. Ini tidak semua pabrik pakan memiliki, terutama pabrik
pabrik pakan tingkat menengah dan pabrik pakan mini ya kecil, dia biasanya tidak punya laboratorium baik kimia maupun test farm. Di company-company yang sudah cukup besar, mereka biasa punya test farm, terutama company atau perusahaan pakan feed mill yang bergerak di bidang perunggasan. Kenapa? Karena pakan unggas itu sangat sensitif. Anda ada kekeliruan di dalam komposisinya, ada yang tidak terpenuhi 1-2 bahan dalam komposisinya, dia akan langsung kelihatan di performa, di kinerjanya akan langsung kelihatan. Kan unggas terutama broiler itu kan hanya sekitar berapa? 35 hari, 40 hari umurnya. Pendek sekali. Sehingga dia ada perubahan di pakan yang drastis. Itu efeknya langsung kelihatan. Beda dengan di ruminansia. Ruminansia itu berapa? Paling cepat umurnya 2 tahun baru disembelih. Ya. Jadi dia efeknya tidak akan langsung kelihatan. Sehingga sangat-sangat penting bagi company atau feed mill yang bekerja di bidang perunggasan, pakan unggas, dia punya test farm. Jadi sebelum pakan di launch, pakan dengan formula baru misalnya, dengan ingredient baru, komposisi yang berbeda, mungkin perlu dites dulu di test farm mereka, sehingga kalau ada sesuatu yang negatif langsung kelihatan. Oke. Dan test farm ini berfungsi baik untuk mereka, karena kalau ada komplain di lapangan, oh ternak saya pakai pakan ini ayam saya kok jadi kerdil-kerdil ya, mereka bisa membuktikan kami menggunakan pakan yang sama, ternyata ayamnya ADG-nya sekian. Ya, jadi kira-kira seperti itu fungsi test farm. Kemudian jelas ada tempat parkir, tidak hanya untuk pegawai tapi juga untuk truk yang membawa bahan pakan ataupun mengalir pakan jadi, dan lain-lain, misalnya kayak musola, beberapa yang ada punya minimart, beberapa punya kafetaria atau kantin ya, karena pegawainya banyak dan mereka butuh makan. Ada juga beberapa yang punya sarana olahraga, jadi sangat tergantung dengan kemampuan dari masing-masing pabrik pakan. Nah, dalam proses pembuatan pabrik pakan itu ada yang namanya CPPP, cara pembuatan pakan yang baik ya. CPPP ini harus diterapkan di setiap pabrik pakan, baik kecil, menengah maupun besar ya. Karena ini kaitannya dengan SNI. Kalau di Indonesia ya ada standar mutu nasional ya, standar nasional Indonesia. Jadi tidak hanya helm yang ada SNI-nya, pakan pun ada SNI-nya. Jadi misalnya broiler, layer, umur sekian, itu sudah ada SNI-nya. Proteinnya harus sekian, kandungan seratnya maksimal sekian, dan seterusnya. Ini fungsinya adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian. Sehingga termasuk ini akan lari ke pabrik pakannya. Sehingga pabrik pakan yang bisa melakukan CPPP itu pun berarti dia harus ada standarisasi di pabrik pakan itu sendiri. Bentuk pabriknya seperti apa, alatnya seperti apa, minimal alatnya seperti apa, ya seperti yang kita bicarakan tadi di depan ya. Oke. Loh, ini kok animasinya. Oke. Saya tidak begitu suka pakai animasi sebenarnya. Oke. Dalam memproduksi pakan ya, baik ruminansia maupun monogastrik, banyak hal yang harus kita perhatikan, mulai dari pengadaan, penyiapan bahan baku, penyimpanan, formulasi, penggilingan, pencampuran, dan seterusnya sampai distribusi pakan. Di setiap titik ini dari pengadaan sampai distribusi harus selalu dilakukan yang namanya quality control ya, atau kontrol kualitas. Itu ada mata kuliah kontrol kualitas kita dari Lab TMT di semester 1 ya, semester gasal ya, silahkan diambil yang belum ngambil semester depan. Di situ kita akan bicarakan bagaimana kita melakukan quality control mulai dari bahan baku pakan, saat pakan disiapkan, saat di gudang disimpan, saat melakukan formulasi, kemudian setelah digiling dan seterusnya sampai dia disimpan di gudang pakan jadi dan sampai didistribusikan. Itu ada semua kontrol kualitasnya. Nah, yang terakhir dengan kontrol kualitas itu berarti harus ada standar perlakuan atau standar mutu dari misalnya gudangnya. Harus ada standar mutu dari formulasinya. Harus ada standar mutu dari misalnya penggilingan. Kalau saya pakai mixer horizontal dengan kapasitas sekian, kita masukkan sekian, berapa menit gilingnya atau berapa detik, bahkan hitungnya detik kalau udah di pabrik pakan besar ya, bukan menit lagi. Nah, itu semua sudah ada standarnya ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan dulu, pernah ada masuk, Pak, yang paling bagus ya kalau
memixing pakan ya makin lama makin baik. Oh, belum tentu. Semakin lama kalian memixing pakan, maka akan muncul panas. Nah, karena itu kan bergerak ya, bahan pakannya bergerak, bergesekan terus. Panas inilah akan menyebabkan kualitas nutrien akan menurun. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat bersama-sama. Standar pakan anak ayam potong ya, DOC umur 1 sampai 3 minggu. Ini adalah contoh SNI ya, mempunyai kadar air maksimum 14% sehingga dia tidak mudah busuk ya. Kadar ini standar banget, semua bahan pakan, penyimpanannya, pakan apapun yang kita simpan biasanya kadar air maksimum 14%. PK-nya minimum 21, lemak kasar yang biru-biru itu adalah minimum ya. Nah, kemudian SK dibatasi karena ini pakan monogastrik 4% maksimum. Abu juga dibatasi karena itu bahan yang tidak bisa digunakan. Artinya kebalikan dari abu kan bahan organik, itu bahan yang digunakan. Kemudian yang hitam itu kalsium, fosfor itu ada kisarannya ya. Antara 0,9 sampai 1,1 untuk kalsium dan 0,7 sampai 0,9% di fosfor. Ya, ini contoh aja. Kita tidak akan bicarakan ini terlalu dalam. Nah, ini juga untuk broiler finisher ya, ini SNI-nya seperti ini, Anda bisa besarkan dan Anda harus kalau membuat pakan itu yang perlu Anda ketahui adalah ada beberapa bahan pakan punya kisaran sekian sampai sekian. Ada yang punya minimum, ada yang punya maksimum, itu tergantung ternaknya. Ya. Contoh kalau di monogastrik maksimum serat, ya, serat maksimum 5%, 4% gitu kan. Kemudian aflatoksin baik di monogastrik maupun ruminansia ada maksimumnya, tapi berbeda. Dia di monogastrik maksimumnya lebih pendek, di ruminansia maksimumnya bisa lebih tinggi, bisa sampai 100 ppb, tidak masalah ya. Ini akan kita bicarakan di kontrol kualitas kenapa mereka berbeda antara ruminansia dan monogastrik. Dan itu juga berbeda antara yang infant masih kecil, yang masih baby dengan yang sudah besar, sudah dewasa. Nah, ini contoh layout suatu pabrik pakan satu lantai yang jika dilihat dari pandangan atas ya, kalau dipakai drone. Mulai dari halamannya ada tempat parkir truk ya, berarti dari sini kalau kita lihat dari sebelah sini, dari sebelah kiri kita, kalau kita berhadapan dengan screen ini, di kiri kita ini yang ada panah bergerak itulah pintu masuk ya. Ada pos keamanan. Biasa di pos keamanan truk itu akan dilihat surat jalannya dulu, dia bawa apa, pesanan berapa, dari mana dan seterusnya. Kemudian dibuatkan surat masuk, surat jalannya. Dari sini pos keamanan sudah akan mengontak ke bagian dalam, biasanya ke quality control dulu ya. Quality control biasanya ada di sebelah sini, depan sini ya. Kalau di beberapa company malah dia terpisah ruangannya dari kantor, tidak apa-apa, dia punya kantor sendiri, sama aja prinsipnya, dia selalu di bagian depan. Selain itu truk yang masuk ditimbang untuk melihat berat isinya. Fungsinya apa? Nanti saat terkeluar ditimbang juga, sehingga bisa dikurangkan jumlah sebelum dan sesudah. Itulah jumlah bahan pakan yang dia pakai ya. Setelah ditimbang, dia akan disampling di sini kalau antrinya tidak banyak, dia langsung disampling di quality control. Kalau tidak, dia harus parkir dulu menunggu disampling. Tapi biasanya kalau cukup baik manajemennya, masuk langsung bisa disampling dulu, baru dia parkir menunggu hasil dari quality control. Kalau quality control di perusahaan-perusahaan besar biasa sudah memakai NIRS, jadi jangan dibayangkan seperti Anda praktikum BPFR gitu ya, berhari-hari baru keluar analisis proteinnya. Mereka hanya butuh beberapa menit ya, beberapa menit untuk satu sampel. Jadi untuk banyak sampel, banyak truk ya mungkin beberapa 1-2 jam gitu kan, tapi biasanya nggak sampai segitu. Nah, setelah itu dapat hasilnya, apakah itu sesuai dengan pesanan mereka, baru truknya dipersilakan untuk masuk ke tempat penyimpanan ya, penyimpanan. Jadi nanti dari sini itu bisa saja truknya jalan kemari, masuk di sini, bongkar di sini. Itu yang misalnya dia modelnya bongkarnya langsung curah ataupun karung ya. Setelah itu masuk disimpan di tempat penyimpanan bahan baku. Setelah itu dari situ pakan di tempat diolah ya. Ini silo-silo ini misalnya silo jagung ya, digambarkan silo jagung di sini. Jadi intinya masih penyimpanan bahan baku. Kemudian tempat pengolahan pakan biasa di antara tempat bahan baku dengan tempat penyimpanan pakan jadi. Ya, pakan jadi biasa paling depan dia posisinya.
Jadi gudang itu biasanya memang ditaruh di pojok belakang, di bagian belakang dari area, ya. Sedangkan pakan jadi diletakkan di luar. Kenapa begitu? Karena pakan jadi itu kan jadi kalau gimana, distribusi pakan jadi di perusahaan-perusahaan itu sekarang bukan lagi dihandle oleh perusahaan. Jadi yang membutuhkan itu mengirim truk sendiri, mengirim angkutan sendiri untuk mengambil. Jadi ini salah satu cara mereka untuk mengurangi resiko terlalu banyak truk yang keluar masuk. Sehingga yang masuk ke belakang itu sampai ke belakang ya truk yang ngantarkan bahan baku saja. Kalau yang ambil hanya sampai depan. Ya. Kemudian juga lebih mudah untuk kontrol kualitasnya, baik karena kantor gizi biasa juga ada di bagian depan. Ya. Ini contoh yang layout pabrik pakan, ya, yang agak gede ini. Ya. Tapi biasanya nanti akan variasinya cukup banyak tergantung dari kondisi di lapangan, terutama kapasitas dari pabriknya, ya. Ini ada beberapa istilah. Nah, kita tidak akan membahas ini satu persatu, yang mulai dari bahan baku pakan itu apa. Ya, ini hanya sekedar Anda ketahui saja. Nanti arti-artinya silakan dicek sendiri. Anda bisa search di internet apa imbuhan pakan atau aditif. Tapi ini beberapa istilah yang sering kita gunakan dalam melakukan CPPP, cara pembuatan pakan yang baik, ya. Nah, apa yang kita lakukan dengan bahan baku pakan? Bahan baku pakan yang masuk ke pabrik itu semua harus dicatat, penerimaannya kapan, dikeluarkan kapan, standarnya harus tepat. Kemudian sebelum lulus dari KISI belum ada data KISI menyatakan oh ini memenuhi syarat yang kita inginkan, dia harus ditahannya itu di tempat parkir biasanya, ya, di parkiran truk itu. Jadi kalau Anda masuk ke pabrik pakan besar, Anda akan lihat banyak truk itu parkir di halaman. Itu di situ bukan parkir nunggu bahan pakan untuk naik, akan jadi naik, tapi itu biasanya membawa bahan pakan yang mau dimasukkan ke gudang. Nah, kalau untuk bahan pakan yang reaktif terhadap temperatur harus simpan di tempat yang suhunya bisa diatur. Ini tidak banyak sih bahan pakan seperti ini, biasanya mikro. Kemudian alat timbang atau alat takar harus kita tera secara periodik. Kemudian bahan paku yang tidak memenuhi syarat baik impor maupun yang lokal harus ditandai. Cuma bedanya kalau impor itu nggak bisa dikembalikan, tapi impornya ada ada garansinya. Ya, jadi kalau kita mengimpor bahan pakan misalnya dari Brasil, ya, kita mengimpor jagung dari Brasil, ternyata dia kadar airnya terlalu tinggi, PK-nya tidak memenuhi yang kita inginkan, ya, kita minta PK-nya 5, dia cuma PK-nya hanya 3. Nah, itu kita tidak bisa mengirimkan kembali karena butuh biaya. Itu biasanya kita akan komplain ke asuransinya. Jadi ada asuransinya itu. Asuransi akan ngecek, dan setelah betul ini ternyata memang tidak memenuhi syarat. Nah, nanti urusannya asuransi dengan yang pihak pengimpor. Ya, makanya kalau impor itu biasanya samplingnya hanya sekali. Ya, sampling hanya sekali, hanya di depan aja, sampling 1 saja, tidak ada sampling 2. Sampling 2 itu biasa saat bongkar. Nah, kalau bahan baku lokal itu dia ada 2 kali sampling di depan, sebelum di quality control, sebelum masuk ke dalam, setelah ditimbang itu, belum masuk ke gudang, kemudian saat bongkar di gudang. Di sampling lagi secara random, tapi random terstratifikasi, ya. Apa itu random terstratifikasi ada di mata kuliah kontrol kualitas nanti. Oke. Nah, kalau lokal, kalau nggak memenuhi syarat di sampling 1 biasa langsung ditolak, dikembalikan. Truknya nggak boleh lanjut, silakan pulang. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat di sampling 2, ternyata nakal itu yang suppliernya, bagian bawahnya dikasih jelek-jelek, atasnya bagus. Saat disampel oleh KISI kelihatan bagus, begitu dibuat kok ada yang jelek, ya, ketahuan, itu akan di-stop pembongkaran di situ. Kemudian yang sisanya yang belum dibongkar dikembalikan, ya. Yang tidak dibongkar, yang sudah terlanjur dibongkar akan dilihat lagi, akan dipisahkan bahan yang jelek dengan yang baik. Jadi yang dibayar hanya yang baik saja. Itu pun biasanya dengan catatan bahwa ini sudah ngapusi lah gitu, sehingga besoknya kita akan hati-hati dengan supplier itu. Nah, lokasi penyimpanan, ya, atau lokasi bangunan, ya, itu harus kita pastikan tidak ada pencemaran, baik pencemaran lingkungan, termasuk di sini hama yang kita bicarakan pekan lalu dan 2 minggu yang lalu, ya. Pencemaran itu bisa dari kawasannya, karena kawasan kotor,
atau itu kita pakai gudang bekas perusahaan lain ya, kemudian itu dekat rumah tinggal, kemudian pekarangannya tidak terpelihara, banyak semaknya, kita sudah bicarakan pekan lalu ya. Kemudian ada juga saluran airnya tidak baik. Ini semua kan bisa menyebabkan pencemaran dan merusak bahan pakan yang kita simpan. Ya misalnya baunya, kalau bau kan orangnya terganggu, tapi kelembapannya, saluran air yang tidak baik, yang bumpet, yang bau, itu kotor, itu biasa diserang tikus dan seterusnya. Tikusnya pasti akan datang ke pakan kita. Nah, bangunannya gimana? Berisi bangunan itu harus direncanakan dengan baik, tidak terlalu mahal, bisa dibersihkan. Ini yang kadang-kadang kalau perusahaan pakan kecil ya udahlah Pak, yang penting bahan bisa, alat-alat bisa kita terima kan. Seringkali dinas membantu mengadakan alat untuk buat mini feed mill ya. Lantainya masih tanah gitu tuh, itu nggak memenuhi syarat. Lantai harus minimal diplester beton ya, sehingga bisa disapu, bisa dibersihkan, bisa dilakukan sanitasi, pemeliharaannya mudah gitu ya. Kemudian tata letaknya juga perlu diperhatikan ya, di mana unit produksinya ada ruang operatornya, alat produksinya atau susunan seperti apa. Jadi misalnya grinder itu mesti dekat dengan tempat pakan datang atau tempat gudang pakan, karena pakan-pakan yang bentuknya masih utuh kayak jagung itu digrind dulu, digiling dulu, baru setelah itu ditimbang. Jadi timbangan ada setelah grinder ya, tidak sebelumnya. Ini di pabrik pakan yang mini atau menengah. Setelah grinder baru timbangan, setelah timbangan baru mixer. Nah, nanti urutan sebelahnya mixer adalah tempat menjahit karung kalau dikarungi, atau tempat nadai bahan pakan, pakan jadinya. Dan setelah itu sebelahnya untuk nyimpan. Itu yang kalau yang satu lantai yang mini seperti itu kira-kira. Nah, ini juga unit produksi kalau di yang lantai berapa lantai seperti saya sampaikan tadi, paling atas apa? Tengahnya misalnya weighingnya, kemudian seterusnya sampai bawah operatornya nanti biasanya di lantai 2 atau di lantai 1 ya. Gitu. Oke, lab seperti apa? Ya harus sesuaikan dengan kebutuhannya ya, harus kebutuhannya. Sama seperti lab kita lah. Alurnya jelas, pakan masuk dicek secara fisik, berarti itu paling dekat dengan jendela yang untuk dia menerima sampel pakan. Setelah itu dari situ baru masuk apa? NIRS. Sambil ditunggu di NIRS-nya dia masuk ke ruang untuk UV untuk melihat aflatoksinnya dan seterusnya. Itu alurnya harus jelas, tidak prinsipnya pakan itu sekali jalan, tidak balik lagi ke sana gitu ya. Sama di ruang produksi juga gitu, pakan sekali jalan alurnya, jangan bolak-balik. Oke, gudang juga harus dipisah-pisah, mana yang nyimpen bahan baku, menyimpan peralatan ya, seperti yang kita bicarakan pekan lalu. Jangan nyimpen peralatan di ruang produksi atau di gudang, karena itu jadi sarang tikus ya kan. Kemudian di mana ruang packing, labeling, bahan pakan yang udah jadi di mana, itu semua harus kita pisahkan sebenarnya. Kemudian kalau perlu kita punya silo untuk menyimpan yang butiran jagung terutama ya. Ini silo untuk menyimpan jagung, butiran jagung, berbeda dengan silo untuk membuat silase ya. Itu namanya sama-sama silo tapi konstruksinya sangat berbeda. Oke. Lantai prinsipnya harus tahan air ya, nggak boleh lantai tanah ya. Kemudian sudah dibersihkan ya. Lantai lab juga sama. Oke, syukur-syukur bisa tahan garam, basah dan seterusnya. Kemudian dindingnya kokoh, kuat ya. Kemudian kalau kamar mandi, toilet itu harus ada keramiknya, kedap air minimal 2 meter ya. Walaupun kemarin kita bicarakan, pekan lalu kita bicarakan, yang namanya toilet itu tidak perlu dicek, tidak ada kemungkinan kontaminasi dari toilet, tapi kebersihan toilet itu penting ya, karena di situ nanti kalau kotor, coro terutama kayak kecoa tikus itu bisa datang dari situ. Atau langit harus kuat ya, tidak mudah bocor. Ini Anda bisa sendiri, pintunya juga. Nah, pintunya menyesuaikan ya. Kadang-kadang kita harus buat pintu yang besar untuk bisa keluar masuk kendaraan, forklift, truk ya. Tapi juga kadang-kala feed mill kecil hanya butuh pintu yang bisa keluar masuk orang, karena bahan pakan dipanggul oleh manusia. Tapi biasanya kecil-kecilnya pintu paling tidak 80 cm lah gitu, sehingga pintu normal itu 80 cm lebarnya, sehingga kalau pakai troli itu bisa lewat ya. Troli itu yang untuk ngangkut, itu yang ada rodanya 2 itu.
Nah, jendela menyesuaikan saja. Ya, kalau pabrik pakan kecil ya biasanya jendela kayak jendela umum lah 1 meteran dari tanah. Ya, tapi kalau pabrik pakan besar, apalagi dia gudang, biasa jendela di atas. Ya. Penerangan disesuaikan, ventilasi harus ada cukup udara supaya tidak lembab. Ya, bisa diatur suhunya dengan cara ada lubang ventilasi, sehingga udara dari luar bisa mendinginkan udara panas yang di dalam. Ya, kalau perlu pakai atap yang gobel, tapi harus dipastikan lubang-lubang ventilasi maupun celah di antara atap gobel itu tidak bisa dimasuki serangga ataupun unggas atau burung. Ya. Pemeliharaan juga harus selalu dilakukan. Nanti silakan dibaca sendiri nih. Personalia disesuaikan dengan keahlian dan bidang masing-masing, ya. Dan mungkin perlu beberapa pelatihan. Kemudian selalu dijaga higienitas di sekitar pabrik, ya, baik itu fasilitas pabriknya sendiri maupun fasilitas untuk personalianya. Nah, kalau produksi gimana? Alat produksi harus disesuaikan dengan kapasitas dan jenis produksi. Harus ada timbangan, ya. Kemudian pembuatan pakan itu tergantung bagaimana bahan pakannya, apakah dia bahan pakan, suplemen maupun aditif, ya, sesuaikan dengan ketentuan. Nah, ini adalah contoh dari alur pembuatan pakan. Ini nyambung ke sebelah ya nanti, karena dia sebenarnya kalau ini bentuk menyederhanakan dari kalau Anda ke pabrik pakan, lihat yang bentuk di mata kuliah yang lain apa ya? Itu ada yang gambarnya itu. Oh, D1 kan pernah ya di TFP, teknologi fabrikasi pakan, itu ada, sudah saya tunjukkan. Ini lebih sederhana, bentuk lebih sederhana. Jadi prinsipnya di sini alur pembuatan pakan, semua pakan yang sudah halus bisa langsung ditimbang dan masuk mixer. Sedangkan yang bentuknya besar, biji, batang atau flakes atau balok, dia harus di grind dulu, digiling dulu, baru ditimbang, ya, scale. Setelah timbang baru masuk mixer. Tapi ada beberapa pabrik ditimbang dulu baru digiling, ya. Itu nggak apa-apa ya, pre-mixing atau post-mixing itu nggak masalah, ya. Ada perbedaannya nanti di beratnya, ya, karena kalau dengan di grinding ditimbang dulu sebelum digiling, setelah digiling biasa ada penyusutan berat, timbangnya tidak akan terlalu valid. Tapi ini akan memudahkan bahan pakan yang kita giling, meringankan pekerjaan dari grindernya, hammer millnya, karena kita hanya menggiling yang kita butuhkan, ya. Sedangkan kalau kita giling dulu baru ditimbang, dia akan ada sisa di dalam grinder sini yang tidak digunakan, ya. Kalau ini model produksinya adalah yang produksi non-stop 24 jam, ya, perusahaan besar banyak seperti itu, non-stop 24 jam. Nah, itu lebih menguntungkan jika dilakukan scalingnya, penimbangan sebelum di grinding, karena nggak masalah, dia ada sisa di sini akan digunakan berikutnya. Tapi kalau yang perusahaan kecil yang hanya sekali nimbang gitu selesai atau beberapa kali, lebih baik digiling dulu baru ditimbang dulu baru digiling, ya. Jadi yang model seperti ini, digiling dulu baru ditimbang, ini bagus untuk perusahaan yang continuous productionnya, ya, sekitar 24 jam sehari. Itu lebih menguntungkan seperti ini. Nah, setelah dari mixing, dari mixer akan jadi pakan bentuk mash, dan ini siap di packing, ya. Tapi kalau kita membuat pelet, berarti dia harus ditambahkan di steam dulu, steam panas, kita masukkan ke mesin pelet, kemudian didinginkan, baru keluar pelet. Kalau masih mau dibuat bentuk crumble, dari pelet masuk ke crusher dulu, akan keluar bentuknya crumble, kira-kira begitu. Oke, tadi yang poin A adalah yang produksinya. Sekarang poin B, penyiapan bahan bakunya. Bahan baku harus dipastikan selalu diambil sampelnya saat bahan baku masuk ke area gudang kita. Itulah yang disebut sampling 1, ya, untuk menentukan bahan baku itu kita pakai apa enggak, kita beli apa enggak, ya. Seperti sampaikan tadi, import dengan lokal beda. Kalau import tidak bisa dikembalikan, tetapi kita bisa menolaknya. Kalau lokal jelas kita bisa menolaknya, ya, kita kembalikan dan kita tolak, ya.
harus dilakukan sampling baik karung maupun kontainer curah ya. Ada caranya ya supaya bisa mewakili. Kalau di sini cair 500 ml, caranya bagaimana ngambil sampel cair, bagaimana cara mengambil dalam satu kontainer curah, bagaimana mengambil sampel dari dalam pakan yang dalam bentuk karung-karung, akan kita bicarakan di mata kuliah kontrol kualitas semester depan. Oke, setelah itu dilakukan uji dulu, biasa uji fisik dulu, baru uji kadar air, kemudian komposisi kimia dengan NIRS ya. Kemudian kalau udah oke di sampling 1 baru masuk ke gudang. Nah, setelah masuk di gudang nanti biasa waktu dicurahkan dimasuk ke gudang, diturunkan, diambil sampling kedua. Ya, sampling kedua ini fungsinya untuk mengurangi resiko kurang tidur tadi malam. Mengurangi resiko terjadinya penipuan, pencampuran bahan pakan yang buruk dengan yang bagus. Ya kalau yang supply nakal itu bagian bawahnya dikasih yang jelek-jelek, yang atas bagus-bagus. Jadi sampling pertama akan terambil sampel yang bagus. Begitu dibongkar keluar separuhnya bawahnya jelek. Nah, itu akan kelihatan di sampling kedua. Dalam penyimpanan baik bahan baku maupun bahan jadi, prinsipnya adalah first in first out. FIFO, barang yang masuk pertama yang kita beli dulu harus kita gunakan duluan ya. Tetapi ada juga first in LIFO, last in first out ya. Itu bisa saja tergantung bahannya. Itu biasanya bahan-bahan yang punya expired date pendek. Itu kadang-kadang begitu beli kita langsung harus pakai. Oke. Penggilingan dilakukan pada yang masih kasar, kemudian pencampuran harus ada protokol yang jelas. Pellet dilakukan setelah mixing, crumble dilakukan setelah pellet, dan seterusnya. Ini sudah ya. Label, nah label itu harus menyesuaikan dengan aturan setiap negara. Ya, kalau di tempat kita SNI sudah ada standar labeling. Labeling paling tidak harus menyantumkan komposisi kimianya, kemudian ingredient utama yang ada di dalamnya itu apa. Ya, komposisinya tidak, itu rahasia pabrik. Oke. Kemudian juga beberapa label diminta untuk ada saran penyajian penggunaannya ya. Penyimpanan jangan bercampur antara bahan baku dengan bahan pakan ataupun pakan jadi. Bahan baku dengan pakan jadi ya, ataupun antar bahan baku kecampur. Prinsipnya harus terpisah. Distribusi juga sama dengan saat kita menyimpan bahan pakan. Distribusi pakan jadi harus first in first out. Yang diproduksi pertama itu yang pertama dikeluarkan. Oke, itu yang desain, tidak banyak, tapi lumayan. Nah, konstruksi lebih sedikit lagi. Konstruksi pabrik seperti saya sampaikan tadi kita harus tahu karena ini terkait dengan struktur dari bangunan yang kita gunakan untuk pabrik pakan. Nah, kita roto sejarah sedikit lah. Apa atau konstruksi bangunan itu terdiri dari kedua kata, konstruksi dan bangunan. Konstruksi berarti membangun, bangunan itu berarti bendanya yang dibangun. Nah, kalau konstruksi bangunan berarti cara teknik mendirikan bangunan agar kuat, awet, indah, fungsional, ekonomis. Oke. Kita nggak usah terlalu banyak teorinya inilah ya. Ini juga silakan dibaca sendiri ya. Manajer. Nah, syarat-syarat bangunan. Bangunan pabrik seperti apa sih harusnya? Pertama, kuat dan awet, nggak mudah rusak ya. Fungsional sesuai dengan fungsinya. Nah, ini yang agak susah kadang-kadang di pabrik pakan mini itu ya. Pabrik pakan mini yang ada di kelompok-kelompok ternak itu biasanya menggunakan bangunan yang sudah ada. Itu bekas gudang, itu bekas kandang, itu bekas koperasi atau rumah yang ada hantunya sehingga murah untuk disewa gitu kan. Kadang-kadang begitu, saya pernah nemukan gitu. Loh, kok ini rumah Pak nih? Iya Pak, dulu rumah tapi nggak pernah ada yang mau nyewa. Karena dulu pernah ada orang gantung diri di sini gitu. Nah, ya kayak itu tuh. Kadang-kadang hal-hal yang lucu-lucu terjadi di lapangan. Akhirnya jadi pabrik pakan. Ya, saya nggak tahu setelah jadi pabrik pakan hantunya itu masih betah di situ apa enggak. Ya, jadi bentuknya tidak sesuai gitu. Bayangkan rumah ada ruangan-ruangannya jadi pabrik pakan mini. Jadi keluar masuk barang itu gudang di kamar mburi, kamar untuk tidur di belakang. Itu cuma berapa, 4x4 keluar masuk pintunya hanya lebar 80 cm, itu luar biasa, itu tidak efisien betul. Tapi ya mereka punya yang gitu, apa boleh buat. Kemudian ada unsur estetikanya, ini berasa yang besar-besar itu sudah wah kok cantik gitu ya.
kantornya biasa dibuat cantik. Kalau yang gudangnya ruang produksi ya di mana-mana hampir sama bentuknya. Higienis, ada sirkulasi udaranya, dan tidak terlalu mahal saat membuatnya ataupun perawatannya. Oke. Nah, bagian-bagian konstruksi bangunan kita jadi tukang bangunan nih, jadi mandor nih. Anda harus tahu sedikit lah, walaupun Anda bukan dari teknik sipil ya. Pada prinsipnya tadi gini, saya sedikit-sedikit ngerti lah, wong tahu renovasi rumah jadi agak tahu. Jadi konstruksi bangunan biasa dibagi dua, atas dan bawah. Ya, atas tuh pokoknya semua yang di atas tanah, bawah itu yang di bawah tanah. Ya, nggak kelihatan bawah itu. Kita lihat yang di bawah dulu yang gampang. Yang bawah itu biasanya terdiri dari fondasi. Gunanya apa? Itu harus kuat fondasinya, harus kuat, stabil, tidak mudah bergerak. Karena begitu ini geser, ya retak atapnya, dinding akan retak dan akhirnya bangunan tidak kuat. Nah, fondasi itu kalau Anda lihat orang bangun ya, biasanya tanah itu mesti digali dulu, bentuknya seperti, ya itu nanti akan jadi temboknya seperti apa bentuknya. Nah, itu fondasi ya. Biasanya kalau yang bagus tergantung sih bangunannya setinggi apa, sebesar apa ya. Kalau fondasi rumah satu lantai biasa 1 meter, 1,5 meter kalau nggak salah ya. Itu nanti di situ kasih batu-batu, kemudian setelah itu batunya dicor ya, dicor dengan semen. Nah, itu namanya fondasi. Ya. Ada yang dangkal, ada yang dalam, tergantung bangunan di atasnya sebesar apa. Oke. Kalau di Indonesia paling banyak fondasi itu biasa pakai batu kali campur dengan beton. Ya, kalau bata jarang. Nah, kemudian balok itu di atas fondasi. Nanti di atas fondasi Anda sudah lihat biasa berdiri dulu fondasinya. Itu cirinya biasa bentuk batu-batu kali dengan ada semennya. Di atasnya nanti baru dikasih rangka kawat gitu, kemudian itu dicor. Nah, itu namanya balok beton atau slope ya. Nah, nanti di atas slope ini baru akan berdiri temboknya ya. Ini makanya disebut balok beton dibuat dari campuran baja dan beton. Nah, setelah itu baru di atasnya ada dinding di atas slope tadi itu. Oke, gampang ya, mulai bayangkan fondasi, slope itu muter, dan biasa kawatnya bajanya itu akan saling terkait ya, akan saling terkait di ujung-ujung, diikat. Kalau mandornya bagus, dia akan memastikan ujung-ujung itu saling terikat. Kemudian nanti dari fondasi itu masih ada yang ke atas ya, rangkanya ya, kolomnya. Kolom itu juga akan saling terikat. Katanya kalau bangunan tahan gempa itu makin dekat kolomnya makin bagus ya. Tapi biasa kalau menurut standar yang 4 meter, 3 meter, tergantung, makin dekat makin bagus, tapi duitnya makin banyak. Nah, antara kolom dengan slope yang melintang, tadi itu harus saling terikat. Di ujung-ujung antara slope itu harus saling terikat juga. Ini fungsinya apa? Kalau gempa dia akan saling menguatkan, tidak akan lepas. Ya. Kemudian dinding, di atas kasih dinding, ya bisa macam-macam. Permanen, semi permanen, semen, beton, ya, baja ringan pun bisa jadi dinding kalau mau. Kemudian kolom, nah tadi yang saya sebutkan, di atas itu lurus ke atas, biasa kayak besi-besi gitu, kemudian nanti dicor, itu ngikat dinding supaya dindingnya tidak gampang ambruk, ya ada jaraknya seperti saya sampaikan tadi. Ada ventilasi udara. Balok latte itu kayak slope melintang ya, besi ditaruh biasa di atas jendela sama pintu. Jadi kalau ada jendela pintu, tidak hanya atasnya bata ditumpuk, harusnya ada baloknya supaya kalau gempa itu nggak lepas pintunya atau apanya ya, dan itu menjadi katanya struktur yang paling kuat saat gempa. Kemudian balok ring, nah nanti di atas dinding, setelah dinding berdiri sebelah atap itu sama seperti slope, mirip seperti slope tapi di atas tembok ya, bedanya itu. Dan itu ujungnya saling terkait dengan kolom maupun dengan sesama balok ring di atasnya. Nah, kalau kuda-kuda itu adalah bagian atap yang bentuknya kayak ini. Nah, kayak ini nih. Ya, bentuknya seperti segitiga biasanya. Baru setelah itu kasih reng-rengnya, kasih atap. Jadi itu harus ngerti sedikit lah gitu. Nah, macam konstruksinya ada yang dari kayu, ada yang dari beton, ada dari baja. Sekarang kebanyakan gudang-gudang itu dibuat dari baja ringan. Kenapa? Karena biasanya ukurannya sudah kita bisa pesan di pabriknya. Jadi kalau kita membuat itu, kita sudah pesan, nanti kita membuat ruangan sekian kali sekian, dia
bisa membantu menghitungkan. Anda butuh baja ini sekian jumlahnya, sampai di sana tinggal disambung-sambung, dan orangnya juga sudah biasanya ahli ngerjakan. Sehingga mendirikan atap kuda-kuda baja ringan itu lebih cepat dari buat kuda-kuda kayu, ya. Atap baja ringan itu kalau rumah yang kecil itu sehari selesai itu sampai jadi atapnya, ya, karena dia udah dari dasar udah potongan-potongan siap dipasang. Tinggal di sana tinggal main dipasang aja, ada yang dilas, ada yang pakai baut gitu ya, pakai paku keling gitu ya. Itu lebih mudah, lebih ringan, dan itu awet, tidak bisa dimakan oleh rayap. Kalau kayu, atap kayu biasanya sekian puluh tahun rusak dimakan rayap. Kena air, ada yang bocor, rembesan air terus-menerus, lama-lama menjadi gapuk. Gapuk itu apa ya? Lapuk bahasa Indonesia. Baja tidak bisa. Kelemahannya kelangka baja apa? Atap baja misalnya adalah kalau gempa. Kalau terjadi gempa, dia kalau sampai bengkok, ya sudah, wassalam. Bengkok dia harus dicopot, diganti. Dan melepas itu mungkin lebih sulit daripada membuat yang baru. Nah, sehingga biasanya kalau rusak ya udah ganti semua atap-atapnya itu. Tapi ya kalau jatuh, resiko dia jatuh karena gempa kecil, karena itu saling terkait dengan kuat antar baja ringan yang lain. Nek kayu berbahaya itu sampai jatuh, ya, saat gempa terutama. Oke, ini sudah disebutkan lebih ringan dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa gambar yang saya dapatkan dari internet, ya. Kami dapatkan dari internet. Ini contoh-contoh dari baja atau stainless biasa dibuat untuk menyimpan silo maupun gudang. Nah, ini gudang ini juga dindingnya pakai galvalum, ya. Kemudian alat yang kita gunakan ini dari buku apa tuh judulnya Fit Technology, bukunya ini buku tua sekali, maka dimaklumi kalau gambarnya gambar tua ini, karena ini adalah nenek moyang ilmu Fit Technology di buku itu. Ini adalah hammer mill mini kecil yang skala pabrik mini, sedangkan ini yang komersial besar, ya. Ini besar. Kalau Anda lihat di sini, ya, di sini hammer mill di dalam ini nggak begitu kelihatan ini. Nah, ini jatuh ke bawah atau ini adalah lempengan, dia menggantung begini. Itu kalau dia berputar, porosnya ini berputar, dia lempengan akan bergerak begini. Dia akan memukul bahan pakannya. Ya, sebelah sini adalah motornya. Ini dibuka tutupnya, dibuka dan bisa digeser. Nah, mixer yang paling sering digunakan di pabrik pakan besar itu justru horizontal dibandingkan vertikal. Ini vertikal, ya. Kenapa horizontal lebih sering digunakan? Karena horizontal mixer itu bisa mencampur pakan lebih cepat dibandingkan dengan vertikal. Cuma kelemahannya dia butuh wattage apa? Butuh daya listrik yang besar. Dia butuh motor yang besar karena dia menggerakkan semua bahan pakan itu. Dia akan putar horizontal, ya, akan putar. Di situ ada pitanya, disebutnya pita ribbon, ya. Ya, walaupun dari baja yang akan mengaduk ini. Ini sama sekali tidak gravitasi digunakan, tidak melakukan gaya gravitasi. Jadi dia akan geser sini, bahan pakan geser, bergerak terus, ya. Nah, sebaik apakah cara efektivitas dia mencampur atau seberapa lama dia bisa menjadi homogen, itu sangat tergantung dengan bentuk ribbonnya. Nah, ini juga yang bentuk pedal, ya. Ini bentuk pedal, di dalamnya yang tadi bentuk ribbon atau bentuk pita. Itu masing-masing punya keunggulan dan kekurangan masing-masing, ya. Kalau seperti ini pedal ini biasa butuh energi lebih tinggi karena dia ngangkat balik kayak nyekop, kayak skop yang di dalam satu tabung gitu, ya. Nah, kalau vertical mixer biasanya lebih irit energi karena dibantu dengan gravitasi. Jadi prinsipnya pakan yang jatuh di bawah dibawa ke atas dengan ulir ataupun dengan ribbon, juga ada dengan model pita. Di atas jatuh ke bawah, dia akan mutar seperti ini, ya. Tapi dengan cara seperti ini dia butuh waktu lebih lama. Energi yang digunakan, daya yang dibutuhkan oleh dinamo lebih kecil, tetapi butuh waktu lebih lama. Kalau dengan horizontal mixer, hitungan di pabrik pakan itu bukan lagi menit, tapi sudah detik, ya. Jadi mungkin cuma 50 detik, tidak ada 1 menit, pakan sudah selesai, sudah homogen, ya. Atau 1,5 menit gitu kan. Tapi dengan vertical mixer, Anda mungkin butuh sampai 10 menit, 15 menit baru pakan itu homogen.
Jadi undi-undi ini lebih boros listrik tetapi lebih cepat. Jadi totalnya bisa jadi nggak tahu, bisa jadi undi-undi sama. Nah, sehingga biasa pabrik pakan besar dengan horizontal mixer ini dia tidak pernah berhenti mixernya. Kenapa? Karena untuk ngangkat pertamanya dia butuh energi cukup tinggi sehingga dia biasa mixer jalan terus. Ya. Oke. Untuk hari ini cukup dulu ya. Tidak usah terlalu panjang, sudah azan. Monggo silahkan on cam lagi. Ayo bangun semuanya on cam. Silahkan ada yang mau diskusi atau bertanya. Ada pertanyaan? Jangan lupa presensi ya. Kalau nggak ada yang tanya juga nggak apa-apa. Boleh izin, Pak? Oh ya, silakan Mas Wardi, silakan. Ya, misi Pak. Oh. Makasih Pak Novi atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf nih agak kameranya agak gelap karena lampunya saya matikan. Oh ya, Pak. Terkait dengan pembangunan pabrik pakan, Pak. Seandainya Pak ada sebuah investor membangun sebuah pabrik yang kapasitas besar, apakah yang perlu dipertimbangkan adalah, setahu saya kan ada ISO 14001 tentang manajemen lingkungan, terus ISO 22000, terus HACCP 14001 terkait dengan jaminan mutu, Pak. Apakah standar pembuatan desain kandangnya itu sesuai dengan ISO itu tadi? Terus dilengkapi dengan UKL UPL yang ada di lingkungan ya, terkait dengan AMDAL, Pak. Kan terkait dengan itu semua kan berkesinambungan, Pak, ya, antara kita membangun pabrik pakan dengan itu, Pak. Kalau saya lihat tadi itu kan desain kandang dari internal kita di kandang tadi, Pak, yang di pabrik pakan. Ya. Nah, sekarang kan dengan lingkungan belum ya? Lingkungan itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Tuh. Diskusinya, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Tanyakan Pak Alimon minggu depan. Itu bagiannya Prof Alimon pekan depan. Nah, Mas Wardi kecepatan tanyanya. Ya. Mas Wardi Pak Alimon pekan depan. Enggak apa-apa. Itu artinya teman-teman ini sudah mikirnya udah jauh ke depan. Bagus itu. Ya, anak pasca itu kudu-kudu. Nanti biar kita lihat dulu kuliah Pak Alimon pekan depan seperti apa. Insya Allah di situ nanti udah akan tercakup jawabannya ya, mudah-mudahan ya. Karena nanti bagaimana pabrik pakan itu kaitan dengan lingkungan sekitar, kemudian jaminan mutunya, environment, polusi, semua insya Allah akan disampaikan oleh Prof Alimon. Begitu ya, ditahan dulu pertanyaannya, jawabannya nunggu tanggal mainnya gitu ya Mas Wardi ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ya izin Pak. Siapa nih yang tanya nih? Adriawan, Pak. Oke, silakan Adriawan, ya, gimana? Iya, Pak. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan. Tentang bangunan pabrik itu. Nah, misal kalau seumpama kita mau membangun sebuah pabrik, tadi kan itu udah dijelasin Pak, fasilitas dan komponen-komponen pabrik yang nah, misal kalau kita mau membangun pabrik yang skala kecil itu, saya sih ini Pak mau nanya, yang tadi dijelasin itu apakah itu skala besar atau yang skala kecil. Nah, kalau misal kita mau membangun skala kecil, apa saja sih yang harus ada dan apa yang bisa yang kita skip dulu, karena kan ini skalanya masih kecil kayak gitu, Pak. Kemudian mungkin bisa disinggung juga segi ekonominya kayak gimana, Pak, gitu. Bentar, yang terakhir apa? Singgung segi apa? Dari segi ekonomi, Pak. Kira-kira modalnya kayak gimana ya gitu. Waduh, takon model kok angel men. Oke, yang Besar pertama aja, Pak, gitu. yang sampaikan tadi adalah prinsip dasar. Prinsip dasar artinya kalau Anda menggunakannya untuk membangun pabrik pakan mini atau menengah. Ya. Semakin besar usahanya, pasti lebih complicated. Jadi pertanyaan apa yang diperlukan? Yang pertama pasti butuh gudang, butuh ruang produksi, butuh kantor. Itu bangunan pokoknya. Ya. Di halamannya juga harus ada tempat untuk kendaraan parkir. Itu prinsip itu. Prinsip itu. Yang lain-lain ada kamar mandi, ada musola, itu ya lain-lain lah ya. Nah, kemudian di dalam ruang produksi itu yang jelas harus ada grinder. Grinder itu biasa berupa hammer mill.
kemudian ada timbangannya, kemudian ada mixer, kemudian juga ada dari pengeluaran mixer itu kalau bisa ada untuk bagging off, jadi untuk memasukkan dalam karung. Tapi kadang-kadang kok di kecil nggak ada ini. Jadi mixer selesai dimatikan, dikeluarkan, masukkan karung satu persatu, ya. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan kecil, company kecil, feed mill kecil biasanya pakai mixer yang horizontal, vertikal. Kenapa? Karena mengeluarkan pakannya mudah, dibuka bawahnya keluar dia. Tapi kalau horizontal mengeluarkannya lebih susah dia. Ya. Dia kalau yang mixer horizontal yang kecil ya, yang mini ya, itu saat buka itu harus dimiringkan gitu loh, disuntak. Itu kan bukanya lebar. Ya, ada juga bukanya di bawah ya, ada yang bukanya di bawah gitu. Kalau itu dibuka kiri kanan itu nggak bisa masuk situ karena dia kan datar gini. Sehingga harus dibuka atasnya, didorong gitu. Itu kalau yang manual. Di kandang kita belakang, di gudang belakang ada yang kita punya mixer horizontal yang udah nggak pernah kita pakai lagi. Itu ada satu, ya. Itu asnya bengkok tengahnya karena dulu pernah diisi beban terlalu berat sehingga nggak kuat asnya. Nah, itu yang minimal harus ada, ya. Kalau masalah usaha ekonomisnya angkanya berapa ya, saya nggak bisa jawab. Itu tergantung. Kalau misalnya kamu langsung beli alat yang mahal, misalnya Van Arsen gitu, beli dari Belanda gitu, itu pasti lebih mahal daripada kalau buat di lokalan. Tapi kalau cuma pabrik pakan mini kecil, kelas koperasi, kelompok ternak, biasanya banyak tukang-tukang las. Orang Indonesia kan kreatif, tukang-tukang las yang bisa membuatkan, ya. Banyak. Saya bisa menunjukkan beberapa orang gitu, kalau Anda mau tertarik, tunjukkan kamu ke sana gitu. Dia orangnya biasanya kreatif banget dia. Termasuk kalau nanti teman-teman ke kampus lihat di kandang nutrisi di belakang itu, situ ada chopper, ada kandang jepit, ada apalagi Mirza, yang penggiling gaplek. Itu semua buatan tukang las semua itu. Itu buatan tukang las lokal itu. Dan itu kita ngirit banyak banget. Kayak kandang jepit itu dulu habis sekitar nggak sampai 20 juta. Itu kalau beli dari US itu dulu saya lihat harganya kalau sampai ke Indonesia ya sekitar 80 jutaan lah kira-kira, butuh duitnya. Belum biaya kirimnya itu. Belum biaya kirim ya, mungkin hampir 100-an lah dengan biaya kirimnya. Buat sendiri gak ada 20 juta. Jadi sangat tergantung bagaimana kita ngakalinya ya. Terus terang saya tidak bisa menjawab berapa duit yang dibutuhkan gitu kan untuk bangun suatu pabrik makan mini, karena sangat tergantung dengan bahan yang kita gunakan. Nah, masalahnya buat pabrik pakan mini itu nek ono duite iso, pasti bisa, gampang. Pesen di mana pun bisa. Tapi coba lihat, banyak tidak pabrik pakan mini yang berjalan di kelompok ternak. Jadi dulu pernah ada program dari dinas, dari pemerintah, kelompok-kelompok ternak dipilihin yang bagus-bagus, diberi modal, mereka menyiapkan ruang. Ya, saya pernah terlibat di proyek itu, jadi tahu sedikit. Mereka menyiapkan ruang yang bisa untuk menempatkan barang itu, ruang produksi. Kemudian mereka diberi alatnya oleh dinas. Itu lumayan itu, nilai nominalnya itu. Kalau nggak salah ingat dulu itu udah 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun, hampir 15 tahun yang lalu. Itu satu kelompok itu dapat dia hampir 150 jutaan. Itu dia dapat mixer, dia dapat hammer mill kecil ya, kapasitas kecil. Dia dapat timbangan duduk. Ya tiga itu. Ya, dan Anda tahu sendiri kalau yang namanya harga proyek kan beda dengan harga kalau beli sendiri, ya kan? Jadi 100 juta, 150 juta itu sekitar itu. Dapat 3 alat itu. Kemudian alat kecil-kecil kayak troli yang lain-lain itu. Nah, setelah proyek itu mereka dapat, mereka jalan beberapa kali, setelah itu berhenti semua. Hampir semuanya tidak berproduksi lagi. Masalahnya apa kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Kan kalau kan kita berpikir bahwa masalah ada modal untuk mendirikan pabrik pakan kan sudah teratasi, dia dapat modal, diberi. Kenapa nggak bisa berjalan? Dan sekarang banyak mangkrak nganggur gitu aja. Biaya maintenance-nya terlalu tinggi, Pak. Biaya maintenance? Kos perawatannya itu tinggi. Jadi ya menggerus modal, Pak. Jadi lama-lama ya mati pabrik pakannya. Bukan itu. Kalau itu bisa diakali dari dia nanti income-nya, dari penjualan pakannya. Bukan itu yang masalah utamanya. Ayo coba apa?
Itu salah satu hal yang Nggak harus ada Anda pasarnya, Pak. pertimbangkan kalau Anda ingin mencoba membuat pabrik pakan sendiri. Apa? Maksudnya nggak Bahan ada yang baku, tahu? Pak. Nggak ada pasarnya, Pak. Tidak Bahan ada baku. pasarnya, Mas Isan. Itu mereka biasanya kelompok dan pasar itu kelompoknya. Artinya kalau pasar itu mereka sudah punya lah gitu, walaupun tidak terlalu besar. Bukan itu juga, ya itu salah satunya, betul itu salah satunya. Begitu dia mau mengembangkan lagi Bahan baku berkembang. bukan, Pak ya? Hah? Apa? Halo? Siapa ini? Halo, halo? Bahan baku bukan, Pak? Nah, betul. Siapa yang jawab bahan baku? Siapa tahu yang bicara pesan siapa? Bahan baku tadi siapa yang bilang? Jadi betul, masalahnya Saya, Pak. adalah pengadaan bahan baku. Jadi mereka, misalnya begini, di Gunung Kidul dulu yang pernah saya temani itu. Di Gunung Kidul mereka punya gaplek, mereka punya ini, bisa beli itu. Ada beberapa bahan pakan, kita buatkan formulasinya. Oke, mereka buat sesuai formulasi yang kita buat. Sekali, 2 kali, musim berganti dari musim penghujan menjadi musim kemarau. Barang yang tersedia berubah kan? Bahan pakan yang tersedia berubah. Dan mereka nggak bisa mencari bahan pakan yang kemarin itu ada. Akhirnya apa? Bingung mereka buat bahan pakannya menyampur ke apa. Mereka tidak punya ilmu formulasi ransumnya seperti teman-teman. Sehingga bahan yang ada itu mereka nggak bisa ngolah. Paton campur. Akhirnya begitu kasihkan ke sapi. Nah tadi ke konsumennya tadi, ke kelompoknya, sapi ini drop semua. Nggak bagus. Nggak ada yang mau beli lagi walaupun dia itu bidnya punya kelompok. Jadi begitu mereka bahan pakan berubah, mereka tidak punya kemampuan melakukan formulasi langsung. Nah ini yang menyebabkan banyak pabrik pakan mini itu bubar. Ya, jadi dia tapi beberapa pabrik pakan mini yang berjalan itu pinternya di sini. Mereka mendeteksi tentang bulan ini sampai bulan ini bahan pakan yang ada apa saja. Bulan ini bahan pakan yang ada apa saja. Dan itu mereka berganti tahun itu kan perputarannya tidak banyak berubah. Sehingga mereka punya 3 atau 4 buah formulasi. Bulan ini sampai bulan ini pakai formulasi ini. Bulan ini sampai pakai formulasi ini. Yang bertahan bisa melakukan itu. Tetapi yang tidak bisa berpikir sampai sejauh itu, mereka cuma punya 1 formula. Begitu bahan pakan yang nggak ada, bubar. Ya, di situ fungsinya teman-teman punya ilmu formulasi langsung. Ya, nah masalahnya kalau formulasi langsung seperti Anda pelajari di BPFR hanya ngitung berdasarkan proteinnya, ya kan? Tidak menghitung energinya. Mau dihitung manual setengah mati, Anda harus punya LCR paling tidak, ya. Nah ini Mirza yang kemarin sudah ikut ya, pelatihan LCR ya Mirza ya. Monggo silakan nanti kok pasca ini saya tak ngobrol dengan Bu Nafi, nanti misalnya teman-teman pasca kemarin Bu Nafi sudah bilang ke saya, Pak, teman-teman pasca tolong diajari untuk perhitungan LCR pakai Excel ya. Kita ada Excel yang sudah kita set ya, sudah di-set oleh teman-teman Asyar sehingga bisa kita masukkan bahan pakan, klik kanan klik kiri, sedikit pengetahuan tentang bahan baku. Anda bisa membuat ransum yang harga relatif murah dan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, nanti tunggu aja tanggal mainnya, ini tergantung Bu Nafi nanti. Mungkin kita lakukan secara online juga ya. Kita lakukan secara online. Jika bukan dengan luring ya luring, kalau enggak ya daring nggak apa-apa. Oke? Itu dulu, ada lagi? Oke, untuk hari ini cukup itu dulu ya. Pekan depan jam 11.15 kita ketemu lagi di link yang sama. Dan pastikan on time karena pekan depan yang mengisi adalah Prof. Alimon. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, selamat istirahat ya. Terima kasih Pak Novi. Yo, hati-hati semuanya, tetap jaga kesehatan masing-masing.